warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bisa duduk bersama pada hari ini di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah untuk kembali menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hari ini alhamdulillah tidak lupa kita berterima kasih pada teman-teman di Masjid At-Tauhid ini yang telah memberikan kesempatan dan membukakan peluang bagi kami untuk mengisi kajian di tempat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, la yashkurillah man la yashkurun nas. Tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita syukuri, kita sangat senang, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian di tempat ini. Dan ini adalah peluang dan kesempatan yang baik bagi teman-teman di Parepare ini. Alhamdulillah, taklim didekatkan kepada antum. Mungkin kita kadang lakukan di atas, berat pada sebagian orang untuk datang. Maka di sini lebih mudah untuk didatangi. Walaupun sebenarnya taklim itu bagi orang yang butuh ilmu tidak ada kata berat. Karena kita belumlah seperti yang dilakukan oleh para salaf dulu, yang mereka mendapatkan ilmu itu dengan perjuangan yang
kalau mungkin dihadapkan kepada kita saat ini, tidak ada yang belajar. Tidak ada yang belajar. Tapi semangat terhadap ilmu itu kita tidak menjadikan hal-hal yang menghalangi kita itu menjadi sebab untuk kita tidak dapat ilmu, untuk kita tidak mendapatkan ilmu. Sebagaimana yang diumumkan tadi oleh saudara kita Abu Amr, dikenal dengan Pak Kamal. Alhamdulillah, jadi kita mulai saat ini taklimnya selang-seling, kadang di atas di Jabal Uthman dan kadang di sini, untuk membukakan kesempatan kepada ikhwan dan memudahkan ilmu itu sampai dan tegak hujah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Tegak hujah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, ini terhitung pertemuan kedua karena pembahasan bersambung. Di bulan lalu itulah pertemuan pertama dengan membahas kitab yang dikenal dengan Matan Abi Syuja fil Fiqh Syafi'i, dalam fikih Syafi'i. Penulisnya kami sudah jelaskan di pertemuan pertama. Dia adalah seorang penulis yang ahli dalam fikih Syafi'i, yang mana dia telah mengajar fikih dalam mazhab Syafi'i itu 40 tahun lamanya. Artinya memang penulis adalah menguasai mazhab Syafi'i. Kita dalam membahas di pertemuan yang lalu sudah selesai dari pembahasan cara berwudu, bahkan juga kita sudah selesai dari pembahasan beristinja. Pada hari ini kita langsung melanjutkan pasal baru, pasal yang baru yang belum sebutkan, yaitu pembatal wudu. Langsung masuk di pembahasan pembatal wudu. Kata penulis rahimahullahu taala, kita langsung masuk supaya pembahasan kita alhamdulillah bisa bersambung dan bisa selesai banyak poin dalam pertemuan kita di hari ini. Kata penulis rahimahullah, faslun walladhi yanqudul wudu'a khamsatu asya. Kata beliau, pasal dan yang membatalkan wudu ada 5 perkara. Dari 5 ini terbagi 2. Ada yang disepakati akan menjadi pembatal wudu dan ada yang diperselisihkan. Ada yang disepakati sebagai pembatal wudu dan ada juga yang diperselisihkan. Dan ada juga yang diperselisihkan. Kita akan sebutkan berdasarkan apa yang penulis sebutkan dari pembatal wudu yang penulis sebutkan, dan kita akan jelaskan apa yang diperselisihkan serta apa yang disepakati dari yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah apa yang keluar dari salah satu 2 jalur. Yang pertama adalah apa yang keluar dari salah satu 2 jalur, yaitu jalur kubul atau jalur
dubur. Kubul artinya yang di depan, ya, tempat buang air kecil. Kalau dubur yang di belakang, tempat buang air besar. Apa yang keluar dari dua jalur itu adalah membatalkan wudu, dan ini disepakati. Ini disepakati. Semua yang keluar dari salah satu dua jalur itu batal dan membatalkan wudu. Bahkan para ulama mengatakan, apakah itu yang keluar lewat itu yang biasa keluar atau yang kadang keluar. Yang biasa keluar misalnya seperti kencing kalau dari jalur depan, ya, mani, wadi, madi, ya, itu yang biasa keluar dari jalur depan. Kalau perempuan misalnya darah haid, darah nifas, darah istihadah, ya, madi, mani, keputihan, itu namanya yang biasa. Ya, yang biasa atau yang tidak biasa. Yang tidak biasa dari jalur depan. Misalnya perempuan, biasanya mereka kadang kentut tapi di depan. Itu kan tidak biasa, karena biasanya orang kentut itu lewat di belakang. Ini lewat di depan. Lewat di depan. Nah, ini juga membatalkan wudu. Walaupun tidak biasa. Kalau laki-laki misalnya keluar kerikil, ya, batu kencing, iya, itu membatalkan wudu. Walaupun tidak biasa keluar. Ini di depan. Yang di belakang misalnya, ya, atau yang perempuan di antara yang tidak biasa juga keluar darah istihadah. Karena yang biasa keluar darah haid, darah nifas. Demikian pula dia kalau keluar darah istihadahnya, darah yang keluar karena adanya urat yang pecah. Darah yang keluar karena ada urat yang pecah dari seorang perempuan, sehingga keluar darahnya. Keluar darahnya. Nah, dengan keluarnya darahnya itu akan membatalkan wudu. Makanya Nabi SAW ketika datang seorang, ya, ketika datang seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW, yang dia katakan, ya, bahwa dia selalu keluar darahnya tidak pernah suci, artinya tidak pernah berhenti. Kata Nabi SAW kepadanya, tawaddo'i likulli sholah, berwudulah di setiap kali sholat. Walaupun setelah berwudu masih keluar, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Ini ucapan Nabi ini Muhammad SAW menunjukkan bahwa adanya darah istihadah, walaupun dia tidak biasa keluar, itu membatalkan wudu. Dan kita akan bahas nanti lebih rinci lagi di pembahasan darah haid. Iya. Demikian pula yang tidak biasa keluar dari ikhwan laki-laki ataupun akhwat perempuan, dud, cacing. Ini cacing kalau dia keluar, maka itu akan membatalkan wudu. Akan membatalkan wudu. Secara umum semua ini disepakati. Sebagai pembatal wudu tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pembatal wudu, di antara yang disebutkan adalah auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau kalian habis buang air. Atau kalian habis atau setelah buang air, itu yang membatalkan wudu. Demikian pula hadis dari Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yakbalullahu sholata ahadikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdatha, ketika dia berhadas. Hadas di sini maksudnya buang air kecil, buang angin. Ya, itu semua hadas. Buang air besar,
dan yang semisal dengannya, itu namanya berhadas. Maka Allah tidak akan terima hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Ini yang pertama. Dan ini disepakati sebagai pembatal wudu. Sebagai pembatal wudu. Kemudian yang berikutnya, wan naum ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi maq'aduhu. Katanya, ya, termasuk pembatal wudu, tidur yang tidak tetap di lantai. Ya, tidur yang tidak tetap di lantai tempat duduknya, maksudnya pantatnya. Tidur yang tidak tetap. Artinya, tidur yang tidak tetap ini tidur duduk. Tidur dalam keadaan apa? Duduk. Itu termasuk membatalkan wudu. Apalagi tidurnya berbaring. Apalagi tidurnya apa? Berbaring. Nah, ini masalah. Apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini yang pertama yang diperselisihkan. Kalau tadi disepakati sebagai pembatal wudu, kalau ini diperselisihkan. Apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kata mereka tidur membatalkan wudu secara mutlak. Artinya tidur ringan ataupun tidur berat. Tidur yang lelap tidurnya atau tidur yang tidak lelap. Itu membatalkan wudu secara mutlak. Dalil mereka dalam hal ini adalah ada beberapa hadis. Yang pertama, ada hadis ketika Nabi SAW mengutus sebuah pasukan, maka Nabi SAW menjelaskan, belum bolehkan bagi seorang yang sedang safar itu mengusap di atas sepatu 3 hari 3 malam. Boleh dia mengusap di atas sepatu 3 hari 3 malam. Dari apa? Belum sebutkan. Min baul wa ghaid wa naum. Dari buang air kecil, air besar, dan tidur. Jadi 3. Ini maksudnya berarti pembatal wudu. Illa min janabah, kecuali dari junub. Kalau dari junub harus buka karena mau mandi. Masa mau mandi pakai sepatu kan nggak cocok. Jadi kalau kita junub harus mandi, maka harus kita buka sepatunya. Tapi kalau kita tidak junub, boleh kita mengusap dari sepatu selama safar 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kita usap saat kapan? Ketika kita sudah buang air kecil, buang air besar, atau semakna dengannya. Demikian pula ketika kita bangun dari tidur. Disebutkan tidur sebagai pembatal wudu. Demikian pula dalam hadis yang lain, seperti hadis riwayat Imam Abu Daud, demikian pula Imam Ibnu Majah, rahimahullahu ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-ainani wika'us sahi, fa idza namat al-ainani in tolakal wika'u faman nama falyatawaddo. Sangat jelas. Kata Nabi SAW, ini kedua mata itu penutupnya, mohon maaf, penutupnya lubang di bawah. Lubang pantat. Kedua mata ini penutupnya. Kalau dia tertidur, maka akan terbuka di bawah. Kalau ini tertutup, di bawah terbuka. Kalau di atas terbuka, di bawah tertutup. Artinya kita sadar ada yang keluar. Atau tidak. Ini kata Nabi. Faman nama falyatawaddo. Maka siapa yang tidur, hendaklah dia berwudu. Ini kan langsung. Siapa yang tidur, hendaklah dia apa?
berwudu. Menunjukkan apa? Tidur membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Ada dari ulama kita yang berpendapat, dari ulama madzhab, bahwa tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Jadi lawannya. Kalau tadi tidur secara mutlak membatalkan wudu. Kalau yang ini tidur secara mutlak tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Apa haditsnya? Dalam masalah ini, kenapa kita bilang dia tidak membatalkan wudu? Mereka berdalil dengan hadits Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu rahimahullah, di Imam Muslim radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu taala anhu qala, Anas berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun. Perhatikan lafaz hadisnya. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidur. Summa yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian mereka langsung sholat. Banyak. Adalah sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidur, kemudian mereka sholat tidak wudu. Ini menunjukkan apa? Tidur tidak membatalkan wudu. Ini dalilnya. Dari dua pendapat ini, masing-masing punya dalil. Dan dalilnya sahih. Sekarang mana yang kuat? Mana yang kuat? Maka di dalam pembahasan mana yang kuat, dua dari pendapat ini sama-sama kuat karena dalilnya sahih. Iya, dalilnya sahih. Dan seakan-akan bertentangan. Satu bilang batal, satu bilang apa? Tidak. Pertama bilang tidak batal. Yang pertama bilang batal karena tidur membatalkan wudu. Yang kedua tidak. Anas menukil para sahabat tertidur dan mereka tidak wudu, langsung sholat. Sekarang mana yang benar dari dua pendapat ini? Yang benarnya adalah bukan salah satu dari keduanya. Tapi yang benarnya adalah dikompromikan. Itu bentuk ketiga. Ini pendapat bukan pendapat ketiga, tapi kompromi dari pendapat pertama dan kedua. Ini yang benarnya. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya adalah tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Tidak juga kita katakan membatalkan wudu secara mutlak. Enggak. Tapi dirinci. Dilihat tidurnya. Kalau tidurnya tidur yang amik, tidur yang dalam, tidur yang lelap, maka membatalkan wudu. Berdalil dengan hadis yang pertama. Hadis dari pendapat yang pertama. Adapun kalau tidurnya tidur ringan, tidak dalam, tidak lelap tidurnya, maka tidak membatalkan wudu, berdalil dengan hadis yang ada di pendapat kedua. Kenapa bisa? Karena ada dalam riwayat Imam Abu Daud. Ada tambahan, itu hadis Anas tadi. Dalam riwayat Imam Abu Daud dikatakan hatta tasfiqa ru'usuhum. Sampai katanya Anas bilang kepala mereka jatuh-jatuh. Artinya tidurnya apa ini? Dia tidur duduk. Jadi yang ngantuk kepalanya jatuh kemudian sadar lagi. Ini namanya tidur ringan. Ini kondisi ini menjelaskan kepada kita ini bukan tidur yang dalam. Tapi tidur ringan. Sambil menunggu sholat, mereka tertidur dengan tidur duduk. Sebagaimana memang kisahnya seperti itu. Jadi kisahnya itu, Nabi mengakhirkan sholat Isya. Sampai dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, naman nisa wasibyan. Anak perempuan telah tidur. Juga anak-anak telah tidur. Itu yang dikatakan oleh Umar. Maka Nabi SAW keluar dalam keadaan waktu itu rambut belum meneteskan air. Disebutkan kisahnya.
Dan para sahabat yang menanti sholat sudah jatuh-jatuh kepalanya. Menunggu Nabi keluar sholat. Dan Nabi keluar, mereka langsung bangun sholat tidak wudhu. Itu kasus lengkapnya, itu kisah lengkapnya. Ini menggambarkan ini berarti tidur ringan. Dan ini pendapat yang kuat karena mengamalkan dua hadis. Dikompromikan. Jadi tidur apakah membatalkan wudhu? Bisa membatalkan, bisa tidak. Tergantung. Kalau tidurnya tidur ringan, tidak. Kalau tidurnya tidur berat, iya. Itu iya yang dikatakan dalam masalah ini. Kemudian berikutnya, apa ciri tidur berat? Apa ciri tidur ringan? Tinggal itu saja. Kata mereka, tidur berat itu kalau dia tidurnya terlentang, berbaring. Tidur ringan itu kalau dia tertidur dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri. Orang lagi sholat, tiba-tiba jatuh ke depan. Langsung bangun lagi. Ini namanya tidur ringan. Tidak membatalkan wudhu. Atau lagi dengar khutbah Jumat. Khusyuk dia mendengarkan. Sampai nganggu-nganggu kepalanya. Iya, ini tertidur. Tidur apa namanya? Ringan. Ini tidak membatalkan wudhu. Kalau saat imam khotib turun, kemudian langsung imam Jumat, sholat Jumat 2 rakaat, maka dia langsung sholat, tidak mengapa. Tidak mengapa. Ini yang kuat dalam masalah ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya, dan selainnya. Dan ini lebih utama karena mengamalkan dua hadis. Ini lebih utama karena mengamalkan dua hadis. Iya. Daripada kalau kita amalkan hadis pertama, pendapat pertama, maka kita hilangkan hadis kedua. Kalau kita amalkan pendapat kedua, maka kita akan tinggalkan hadis yang pertama. Sementara sama-sama sahih. Maka untuk mengkompromikan dua hadis, itu dirinci. Kalau tidur lelap, batal. Kalau tidak, maka tidak batal. Ini yang paling bagus di dalam masalah ini. Kemudian berikutnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, termasuk pembatal wudhu. Ini yang ketiga. Wazawalul akli bisukrin au marodin. Termasuk pembatal wudhu adalah hilangnya akal. Apakah karena mabuk atau karena sakit. Dia mabuk, akhirnya tidak sadar. Dia sakit, akhirnya pingsan. Ya kan? Hilang akalnya, maka ini membatalkan wudhu. Dan ini tentunya hampir dikatakan syibhul ijma', hampir ijma' akan membatalkan wudhu. Karena mabuk atau hilang akal itu lebih parah daripada tidur. Karena kalau orang tidur, dikasih bangun, dia terbangun. Iya, orang tidur. Kalau orang yang mabuk, kan selama dia mabuk mau antum kasih bangun tidak hilang. Demikian pula orang yang pingsan, hilang akalnya. Hilang akalnya. Sama, ini lebih parah daripada tidur nyenyak. Tadi kan kita sudah bilang, tidur yang dalam membatalkan wudhu. Maka tentunya yang lebih daripada tidur itu membatalkan wudhu. Dikiaskan dari tidur. Dikiaskan dengan tidur. Ini pembatal wudhu. Yang ketiga. Yang keempat. Walam surrojulil mar'ata min goiri ha'ilin. Bainahuma goiru mahramin fil asoh. Iya. Ini pembatal wudhu yang keempat yang belum sebutkan. Walam surrojulil mar'ah. Seorang laki-laki menyentuh perempuan. Demikian pula sebalik. Min ghairi ha'il, tanpa ada pembatas. Maksudnya sentuh langsung kulit dengan kulit. Ghairu mahramin, yang bukan mahram. Fil asoh, berdasarkan pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'iyah. Masalah ini, masalah yang keempat. Apakah menyentuh perempuan bukan mahram ataupun mahram?
membatalkan wudu atau tidak? Pakai alas pembatas ataupun tidak? Apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Oleh para ulama kita. Ada beberapa pendapat, cuman Anda sebutkan saja 2, karena pendapat yang lain itu ada tambahan syaratnya. Ada menyatakan batal kalau dengan syahwat, tanpa syahwat tidak batal. Batal kalau tidak pakai alas, tidak pakai pelapis antara tangan dengan kulitnya perempuan. Kalau tidak, kalau pakai tidak batal. Ini kan rincian-rincian dalam pendapat. Dan rincian ini tidak ada dalilnya. Dengan syahwat atau tidak, pakai alas atau tidak, itu tidak ada dalilnya. Kita hanya sebutkan yang ada dalilnya. Kita hanya sebutkan pendapat yang ada dalilnya. Ada 2 pendapat yang terkenal, yang punya dalil, yang bisa dikatakan kuat dalilnya. Kalau kita lihat secara sekilas, tanpa kita kaji mendalam. Pendapat yang pertama, menyentuh perempuan itu membatalkan wudu secara mutlak. Dengan syahwat ataupun tidak, dengan alas ataupun tidak. Kapan ada seorang menyentuh perempuan, batal wudu. Batal wudunya. Ini pendapat, ya, mereka berdalil dengan ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 43. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pembatal wudu, di antara yang disebutkan adalah aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Begitu terjemahannya. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ini kan digandengkan dengan buang air kecil atau besar, ya. Di antaranya menyentuh perempuan. Ini dalil mereka dalam ucapan dan pendapatnya ini. Dalam ucapan dan pendapatnya ini. Dan pendapat yang lain, yang kedua, adalah menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Lawannya, kalau pendapat tadi batal secara mutlak. Dalilnya ayat Quran. Pendapat yang kedua tidak membatalkan secara mutlak. Tidak membatalkan wudu secara mutlak. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar ke sholat tidak berwudu lagi. Artinya sudah wudu, kemudian sebelum sholat, sebelum keluar ke sholat, beliau cium istrinya, dan beliau langsung pergi sholat tanpa wudu. Dalil pertama. Dalil kedua juga dinukil dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum pernah sholat malam, dan kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha mengarah ke tempat sujudnya Nabi. Mengarah ke tempat sujudnya Nabi. Maka Nabi, kata Aisyah, idza sajada gomazani. Nabi SAW apabila beliau sujud, maka Nabi mencubit kaki. Dan saya pun menekuknya. Sujud. Setelah itu kalau Nabi sudah bangkit, maka beliau ulurkan lagi kaki. Kalau menyentuh perempuan membatalkan wudu, maka pasti Nabi apa? Habis cubit, pergi wudu. Ini habis cubit, tetap sholat. Tadi bukan lagi cubit kalau yang pertama.
Cubit bagus. Haji Ado ya. Karena pada saat sebut hadis pertama Haji Ado senyum-senyum. Iya. Cubitnya cubit sayang. Cubitnya cubit dicium. Dicium. Nabi langsung pergi sholat. Nabi langsung pergi sholat. Dua pendapat ini, inilah yang anak bilang dalilnya bisa dikatakan sama-sama kuat. Kenapa? Karena yang pertama berdalil dengan ayat. Sementara yang kedua berdalil dengan mana yang kuat dari dua pendapat ini. Ada ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Sebelumnya ini dipegang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, juga Al-Imam Asy-Syaukani, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Mukbil. Mereka semua mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Pakai alat ataupun tidak. Ya, ada syahwat ataupun tidak. Mahram ataupun bukan mahram. Karena kita tidak bercerita tentang dosanya. Kan mahram dan bukan mahram itu cerita dosa atau tidak. Ini kita bercerita tentang pembahasan batal atau tidak wudunya. Mereka kuatkan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Pertama, dalil yang kita sebutkan tadi hadis ada dua. Itu alasan pertama. Alasan kedua, itu ayat yang disebutkan dalam pendapat yang pertama. Aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Di situ bukan menyentuh biasa. Tapi yang diinginkan dengan adalah berjima, berhubungan badan. Dari mana kita tahu? Kalau yang diinginkan dari menyentuh adalah berhubungan badan. Yaitu karena telah datang tafsirnya dari Ibnu Abbas. Ketika belum menyebutkan ayat ini, belum sebutkan artinya au jama'tumun nisa, atau kalian berhubungan. Atau kalian mendatangi istri kalian. Jadi yang membatalkan itu adalah berhubungan. Yang sentuhannya sentuhan luar biasa. Bukan sentuh biasa. Itu yang membatalkan. Dan ini pendapat insya Allah yang kuat. Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Kecuali ada syahwat, dan ada sebagian ulama mengatakan kalau dengan syahwat batal. Sebenarnya yang membatalkan bukan menyentuhnya. Tapi karena ada syahwat, biasanya ada yang keluar di bawah. Ya, berupa madi. Kan kalau seorang menyentuh istrinya dengan syahwat, dia mencunggui istrinya, tidak keluar maninya, tapi kadang keluar apa? Madi. Madi itu cairan bening licin yang keluar saat seorang melakukan pendahuluan jima dengan istrinya. Melakukan pendahuluan jima dengan istrinya atau mencium istrinya. Atau mencium istrinya. Kecuali itu. Itu kan batal karena ada yang keluar. Bukan karena dia apa? Menyentuhnya. Ini insya Allah yang paling bagus di dalam pendapat yang kita sebutkan dalam masalah menyentuh perempuan. Dalam masalah menyentuh perempuan. Kemudian berikutnya, dan ini yang kelima, serta terakhir dari yang belum sebutkan sebagai pembatal wudu. Wa masul farji bi batnil kaf. Termasuk pembatal wudu adalah masul farj, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan bagian dalam tangan, maksudnya telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Iya, ini masalah juga sama. Masalah yang kelima ini, apakah membatalkan wudu jika ada seorang yang menyentuh kelaminnya, menyentuh kemaluannya? Ini juga permasalahan yang diperselisihkan di antara ulama kita. Di antara ulama kita. Sebab perselisihannya ada dalil yang seakan-akan bertentangan. Ada dua dalil. Ada dua
dalil. Dalil pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, serta yang selain dari keduanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Siapa saja yang menyentuh kelaminnya, maka hendaklah dia berwudu. Ini kan siapa yang menyentuh, hendaklah berwudu. Berarti menyentuh membatalkan, karena Nabi suruh berwudu. Ini yang dipegang oleh para ulama seperti dalam madhab Syafi'iyah, bahwa menyentuh kelamin membatalkan wudu. Nah, sementara ulama yang lain lagi berpendapat lain, yaitu mereka katakan tidak membatalkan wudu. Mereka berdalil juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, demikian pula Imam Ahmad. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayatawadda ahaduna idza massa dzakara?" Apakah salah seorang dari kami harus berwudu kalau dia menyentuh kelaminnya? Memang langsung begitu pertanyaannya. Iya. Maka apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Qala innama huwa bad'atun minka. Dalam satu riwayat dikatakan itu adalah bad'atu saja jasad. Tidak lain itu adalah anggota badan. Nabi ditanya, apakah wudu? Enggak, itu hanya anggota badan. Sebagaimana kita sentuh tangan kita, kepala kita, badan kita dalam sholat, setelah wudu, batal nggak wudu? Tidak batal. Maka menyentuh ini juga tidak batal. Karena itu hanya anggota badan. Hanya anggota badan. Dua hadis ini seakan-akan bertentangan. Sehingga menimbulkan dua pendapat yang sangat berbeda. Satunya bilang batal, satunya tidak. Sekarang tinggal kita cari mana yang kuatnya dari dua pendapat ini. Mana yang kuat dari dua pendapat ini? Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula selain beliau dari ahli fikih, yang benarnya adalah dikompromikan sama bentuknya dengan tidur tadi. Karena hadisnya sama-sama sahih. Maka lebih bagus dikompromikan daripada ditinggalkan yang satu, amalkan yang satu. Bagaimana komprominya? Yaitu kata mereka, kalau dia menyentuh kemaluannya setelah berwudu, itu tidak membatalkan wudunya, tapi sunnah berwudu. Dari mana datang pendapat yang tidak batal wudu? Hadis kedua, itu hanya anggota badanmu. Dari mana sunnah berwudu? Hadis pertama, karena Nabi bilang wudu. Ini pendapat yang paling bagus. Kalau kita amalkan, maka kita telah beramal dengan dua dalil. Kalau kita amalkan, maka kita telah beramal dengan dua dalil. Kita tidak katakan batal, karena Nabi bilang itu hanya anggota badanmu. Kita katakan sunnah berwudu, karena Nabi suruh berwudu. Ini pendapat. Ini adalah yang paling bagus dengan jalur tarjih pengkompromian antara hadis yang dari pendapat pertama dan hadis dari pendapat yang kedua. Dan hadis dari pendapat yang kedua. Ini lebih bagus dan lebih sempurna. Ini wallahu alam terkait dengan pembatal wudu 5 yang belum sebutkan. Ada beberapa pembatal lagi yang disebutkan oleh para ulama, tapi penulis tidak sebutkan. Dan belum tidak sebutkan mungkin sengaja karena memang tidak kuat itu sebagai pembatal wudu. Seperti yang disebutkan di antara para ulama fikih adalah ru'ab, mimisan. Ya. Demikian pula muntah. Ya, koi. Demikian pula ya, sendawa. Iya. Ini 3 ini. Demikian pula keluarnya darah dari gusi.
Ini hal-hal yang ada dari ulama yang mengatakan batal wudunya. Tapi yang benarnya tidak batal. Karena tidak ada dalil. Yang sahih, yang kuat, yang bisa dipakai untuk sandaran dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Penulis sengaja di dalam fikih praktis Syafi'i ini tidak menyebutkannya karena memang dalilnya ada tapi tidak kuat. Iya, ada hadis misalnya man asabahu qai'un au qalasun au ru'afun au madyun falyatawaddo. Siapa yang ditimpa oleh muntah, sendawaan atau mimisan atau madi, maka hendaklah dia berwudu. Kalau mati betul, kan ada hadis lain. Adapun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Adalah hadis yang dhaif. Sehingga kita katakan muntah atau mimisan atau sendawaan itu tidak membatalkan wudu. Adapun madi yang disebutkan dalam hadis sahih karena ada hadis lain bahwa Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Kuntu rajulan madda'an." Saya adalah seorang lelaki yang selalu keluar madi. Tapi beliau malu untuk bertanya kepada Nabi SAW dan menyuruh Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi SAW. Dan setelah Al-Miqdad bertanya kepada Nabi SAW, Nabi katakan, ya wudu di setiap kali sholat. Ini namanya menunjukkan bahwa keluarnya madi itu membatalkan wudu. Kalau madi, adapun 3 sebelumnya dalam hadis itu tidak sahih, tidak kuat. Makanya penulis rahimahullahu taala beliau hanya sebutkan 5 saja. Beliau hanya sebutkan 5 saja dari hal yang membatalkan wudu. Kemudian setelah itu selesai dari fasal pembatal wudu, beliau lanjutkan dengan pembahasan seputar mandi. Seputar mandi. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Sebelum membahas mandinya, belum bahas dulu yang mewajibkan mandi. Kata beliau rahimahullah, dan yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Dan yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Apa saja itu? Ya, dari 6 yang disebutkan ya oleh penulis rahimahullahu ta'ala, kita akan sebutkan ya secara berurut seperti yang penulis sebutkan kepada kita. Kata beliau pertama, kata beliau salasatun ashtariku fiha rijal wan nisa. Ada 3 perkara berserikat antara laki-laki dan perempuan. 3 perkara yang belum sebutkan sebentar ini sama laki-laki dan perempuan kedudukannya. Kalau dia dapat, wajib mandi. Kalau ada, maka wajib mandi. Apa saja itu? Kata beliau yang pertama, wahia iltiqaus al-kitanain. 1, bertemunya kedua yang disunat. Kita paham ya Pak Anto ya? Kedua yang disunat ya. Pahamlah, Pak Anto kan sudah menikah. Semoga yang belum menikah paham. Iya, bertemunya 2 yang disunat. Paham ini aja Anto ya? Jangan sampai kita tidak paham. Iya. Ketemunya 2 yang disunat. Ini bukan hanya ketemu bergeser sedikit. Bukan, maksudnya masuk helmnya ke... Apakah istilah yang bagus ini? Saya juga susah membahasakan ini. Apa bagus? Masuk timbanya ke sumur. Jadi bukan hanya ketemu biasa, tapi ketemu luar biasa. Iya.
mohon maaf ini kita agak terbuka ini karena pembahasan agak terbuka. Iya, mohon maaf anak muda jangan tersinggung. Iya, tapi ilmu supaya nanti kalau sudah nikah sudah ditahu. Jadi pertama itu kalau ketemu itu dua. Dan ketemunya bukan ketemu sekedar biasa. Tapi ketemu yang luar biasa. Itu yang pertama. Hal ini membatalkan wudhu itu disepakati. Mengharuskan mandi disepakati. Tidak ada silang pendapat. Berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idal taqal fitanan aw massal fitanul fitana wajabal ghusl. Apabila dua yang disunat telah bertemu atau dua yang disunat saling bersentuhan, maka wajib mandi. Kata Aisyah, fa'altu ana wa Rasulullah faktasalna. Saya dan Rasulullah melakukannya, maka kami pun mandi. Ini bukan menceritakan aib keluarga, tapi ini untuk ilmu. Ini untuk ilmu. Saya kata Aisyah, dan Rasulullah lakukan, dan kami mandi. Walaupun tidak sampai keluar airnya. Misalnya, Pak Haji Ado ya, sudah memulai, tidak ada di ibunya di belakang aja dong. Ada, aduh, saya jadi malu ini aja dong. Tapi terlanjurlah, tidak apa-apa. Ini mohon maaf, ibunya Haji Ado ini. Ya. Misalnya Haji, ya kita memulai ini, bercocok tanam. Di tengah perjalanan, malas. Akhirnya kita berhenti. Kan mau diapa karena malas melanjutkan. Belum keluar airnya. Belum keluar airnya. Ya, paham ya air ya? Tidak perlu saya jelaskan lagi ini. Haji Ado pahamlah. Iya, tidak sampai keluar airnya. Maka wajib mandi. Kata Aisyah, wa illam yunzil. Walaupun tidak sampai keluar airnya kalau sudah ketemu. Kalau sudah ketemu. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang mewajibkan mandi. Karena Aisyah belum menukil pernah melakukan hal itu dengan Rasulullah, kemudian malas, tidak lanjut, mandi. Tidak lanjut, mandi. Ini yang pertama dan ini disepakati. Yang kedua, wa inzalul mani. Keluarnya mani. Ini umum ini, laki-laki dan perempuan. Keluarnya mani, walaupun tidak berhubungan badan. Kalau tadi kan berhubungan badan, wajib mandi walaupun tidak keluar mandi, tidak keluar mandi. Yang ini ada air tapi tidak berhubungan, keluar mandinya. Bisa nggak begitu, Pak Zakaria? Bisa begitu? Ada air maninya keluar tapi tidak berhubungan. Bisa ya, seperti mimpi, ya, ikhwan belum menikah. Tidur, dapat rezeki. Iya. Akhwat juga sama. Akhwat juga seperti itu. Akhwat bisa juga mimpi. Sebagaimana dalam hadits Ummu Sulaim. Dia datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW. Belum bilang dulu pertama ya. Kan ini hal yang kadang perempuan malu untuk bertanya. Jadi sebelum bertanya. Dia bilang juga dulu kepada Nabi SAW. Inna Allah la yastahyi minal haqqi. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari yang namanya yang benar. Kalau memang itu benar pasti disampaikan. Maka beliau bertanya, hal alal mar'ati talamat wa hal alal mar'ati guslun idah talamat? Apakah wajib bagi perempuan untuk mandi kalau dia mimpi seperti yang dilihat oleh laki-laki? Laki-laki mimpi dengan seorang perempuan. Perempuan mimpi dengan seorang laki-laki. Apakah wajib dia mandi? Kata Nabi, na'am idza ra'atil ma. Iya kalau dia lihat air. Lihat air maksudnya bukan air biasa.
Maksudnya air mani. Jangan sampai salah paham lagi ini. Ia kalau melihat apa? Air mani. Walaupun air maninya perempuan beda dengan air maninya laki-laki. Kalau air maninya laki-laki keluarnya dengan semangat sesuai dengan laki-laki, bersemangat, kental, putih. Kalau air maninya perempuan dia tipis kekuningan, keluarnya tidak deras. Cuma sama dengan laki-laki, setelah keluar merasakan futur. Tahu futur? Merasakan lemas badannya. Ini air mani, laki-laki dan perempuan. Kalau keluar yang namanya ini, wajib mandi. Wajib mandi. Kata Nabi SAW tadi di hadis tadi, na'am idza ra'atil ma'. Iya kalau dia lihat air. Bahkan walaupun dia tidak ingat kalau telah mimpi. Tiba-tiba bangun subuh, mau sholat subuh, bangun sudah basah. Bukan air kencing, tapi air mani. Walaupun dia tidak ingat, wah tadi malam saya mimpi atau tidak. Rugiku ini ada tapi tidak mimpi. Iya. Paham kan? Misalnya begitu. Tiba-tiba bangun basah dan air mani. Karena beda itu bau air kencing dan air mani. Dikenal. Kalau air kencing baunya dimaklumi lah. Kalau air mani juga baunya dimaklumi. Juga dimaklumi oleh orang-orang yang sudah pernah keluar air maninya. Dengan yang sudah balik. Karena kalau sudah balik pasti ada air mani yang keluar. Kan itu tanda baliknya. Dia mimpi basah. Tiba-tiba lihat air. Tidak mimpi. Juga sama. Kata Nabi SAW di dalam hadits yang lain. Al-ma'u minal ma'i. Innamal ma'u minal ma'. Ini riwayat Imam Muslim. Ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi SAW, innamal ma'u minal ma'. Adanya kewajiban mandi itu karena ada air mani. Itu karena ada air mani. Ini yang kedua yang mewajibkan mandi. Dan ini terkait dengan mukallaf. Orang yang masih hidup. Ini. Yang berikutnya, wal maut. Di antara yang mewajibkan mandi adalah kematian. Adalah kematian. Ini juga disepakati oleh para ulama. Kalau ada dari kalangan muslimin ataupun muslimat meninggal, wajib dimandikan. Dan hukumnya fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Kalau ada yang melakukannya, gugur dari yang lain. Tapi kalau tidak ada, seluruhnya berdosa. Ini disepakati, tidak ada silang pendapat. Sudah 3 ini semuanya disepakati. Tadi juga, adanya mandi, sepakat. Kalau wajib mandi. Yang ini juga, kalau ada kematian, wajib dimandikan. Bahkan para ulama menjelaskan, kalau ada orang meninggal, kemudian dikuburkan, belum dimandikan. Wajib digali kemudian dimandikan. Wajib digali kembali kemudian dimandikan. Kalau tidak, semua kita berdosa. Semua kita berdosa. Ini disepakati dan akan berulang nanti pembahasannya di seputar jenazah. Di kitabus sholat. Di pembahasan sholat insya Allah. Iya. Kemudian berikutnya ini 3. Berserikat antara laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki perempuan bertemu 2 yang disunat, wajib mandi. Ada laki-laki dan perempuan keluar mani, wajib mandi. Ada laki-laki dan perempuan meninggal, wajib mandi. 3 ini berserikat. 3 ini berserikat, laki-laki dan perempuan. Sisa 3. Kan semuanya 6 yang mewajibkan mandi. Semuanya ada 6 yang mewajibkan mandi. 3 ini berserikat. 3 ini berserikat. 3 berikutnya. Wasalasatun takhtassu bin nisa. Dan 3 khusus untuk perempuan. 3 khusus untuk perempuan. Apa itu? Kata beliau wahiyal haid. Yang pertama haid. Dan nanti ada rinciannya insya Allah di penghujung kitab Thaharah.
siapa saja dari kalangan perempuan haid, terus dia suci dari haidnya, apakah setelah 7 hari atau 6 hari, tergantung kebiasaan perempuan. Tergantung kebiasaan perempuan. Kalau dia suci dari haidnya dengan 2 tanda, keluar cairan putih atau kering tempat keluarnya, 2 tanda. Salah satunya saja, kalau ada maka dia telah suci. Kalau keluar cairan putih, jadi dia taruh kapas di tempat keluarnya, ada cairan putih, tidak ada lagi coklat, tidak ada lagi keruh, maka dia telah suci. Atau dia taruh kapas di situ, ternyata kering, tidak ada apa-apa, maka dia telah suci. Maka dia telah suci. Dengan ini mewajibkan dia mandi. Mewajibkan dia mandi, ini disepakati. Tidak ada silap pendapat. Dalil-dalilnya sangat jelas dan terkenal. Berdalil dengan Quran, demikian pula hadits Nabi SAW yang sangat banyak. Misalnya Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum haid, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna yatahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan jangan mendekati mereka sampai mereka suci. Kalau dia sudah bersuci, maksudnya mandi dari haid, maka datangi. Maka datangi dia di mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kalian, yang Allah bolehkan untuk kalian, datangi istri di tempat itu. Ini dalil Quran. Adapun dalil dari sunnah. Kata Nabi SAW, "Idza aqbalatil haidha fada'is shalah, wa idza dhahaba qadruha faghsili anki dami wa shalli." Iya. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan summa tasli wa shalli. Kata Nabi SAW, jika datang haidmu maka tinggalkan sholat. Apabila telah hilang kadar haidmu maka cuci darahnya dan sholat. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, mandi kemudian sholat. Ini perintah untuk perempuan kalau dia haid dan suci, hilang darahnya, mandi dan sholat. Kalau masuk waktu sholat. Kalau masuk waktu sholat. Dan perlu juga diingat, perempuan itu kalau suci dari haid, tidak harus dia mandi nanti datang waktu sholat. Boleh disegerakan, apalagi dia sudah menikah. Kan bukan hanya sholat yang harus dia lakukan. Siapa tahu suaminya telah menanti 7 hari, 8 hari. Maka segera mandi. Karena tidak boleh suaminya datangi sampai dia mandi. Sampai dia mandi. Ini disepakati berdasarkan dalil yang kami sebutkan tadi. Ini yang pertama, khusus untuk perempuan. Yang kedua, wanita, termasuk yang khusus untuk perempuan, yang mewajibkan dia mandi kalau itu ada, adalah kalau dia sedang keluar darah nifasnya. Kalau sedang keluar darah nifasnya, ini mewajibkan dia mandi. Ada darah nifasnya, wajib dia mandi yang baginya kalau sudah suci. Dan sucinya tergantung, karena perempuan itu berbeda-beda waktu sucinya. Ada perempuan kalau nifas hanya 7 hari, ada perempuan kalau nifas 15 hari, ada perempuan kalau nifas 20 hari, yang jelas terpanjangnya 40 hari. Kalau sudah 40 hari, itu tidak nifas lagi. Karena di masa sahabat dan berdasarkan penelitian, belum ada perempuan yang nifas lebih dari 40 hari. Iya. Kalau ada yang keluar lagi setelah 40 hari, maka itu bukan darah nifas. Darah apa? Salah satu dari 2. Pertama, kalau pas dengan waktu haidnya, dan yang keluar sesuai dengan ciri darah haid, maka haid. Ya, sudah, dia tidak mandi lagi, tidak sholat karena haid. Yang kedua, kalau tidak pas dengan haidnya. Dan biasanya perempuan yang baru menyusui, baru melahirkan dan menyusui, itu tidak keluar darah haidnya. Tidak keluar darah haidnya. Iya. Karena darah haid tadi itu kan ketika dia hamil menjadi makanan bayinya. Ketika dia menyusui juga ke situ. Sehingga kadang dia tidak haid.
kalau lagi menyusui. Nah, kalau tidak bertepatan dengan masa haidnya dan dia tidak haid, maka itu terhitung darah istihadah. Tetap wajib sholat, boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Ini ketentuan dalam hal ini terkait dengan darah nifas. Ciri atau tanda suci dari nifas sama dengan tanda suci dari haid. Sama. Pertama, dengan keluarnya cairan putih. Yang kedua, dengan keringnya tempat keluar. Kalau sudah kering tempat keluarnya darah, maka berarti dia telah suci. Dan wajib dia mandi dan sholat. Ini yang kedua khusus untuk perempuan. Yang ketiga, ya, yang khusus untuk perempuan adalah wal wiladah, melahirkan. Bukankah ini bagian dari nifas? Memang bagian, tapi kadang ada orang melahirkan tidak ada nifasnya, tidak ada darahnya. Tidak ada darahnya. Dia lahir, keluar anaknya, tidak ada darah. Tidak ada darah yang keluar. Hanya anaknya saja lahir, Masya Allah. Maka apa masa iddahnya? Masa nifasnya ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Artinya setelah melahirkan tidak ada darah, sudah bisa lagi digarap. Bisa lagi diisi. Tapi jangan juga ya, tegang sekali itu. Iya. Panto ya. Jangan sampai dipraktekkan. Iya. Jadi ini, kalau terjadi ini bukan masalah boleh didatangi atau tidak. Kalau boleh didatangi, boleh. Tapi kan kasihan. Baru saja melahirkan sudah didatangi. Sudah didatangi. Ini kan kasihan. Nanti bermasalah. Bagaimana nanti muncul pertanyaan, bagaimana kalau hamil lagi? Langsung baru melahirkan sekarang, bulan depan sudah positif. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi kadang kan membuat dia tidak bisa jaga anaknya lagi nanti. Maka muncul pertanyaan kepada ulama kita, boleh nggak dia gugurkan? Hal tersebut, pertama akan bisa membahayakan badannya. Yang kedua, akan anaknya nanti yang ini. Ya, seharusnya dia susui 2 tahun, sekarang karena hamil, susah. Belum lagi mabuknya, apa istilahnya mabuknya? Ngidamnya. Wah, Masya Allah Haji Ado, saya akui kita Haji Ado. Banyak pengalaman tak? Iya, alhamdulillah. Mengidamnya kan susah. Makanya para ulama memfatwakan kalau memang itu akan membuatnya dia kerepotan, tidak bisa dia jaga anaknya yang sekarang lahir, maka boleh dia gugurkan. Boleh dia gugurkan di waktu itu. Boleh dia gugurkan di waktu itu karena ini belum jadi manusia. Baru segumpal darah. Karena kan 40 hari pertama masih mani, kemudian jadi darah. Kemudian jadi daging, kemudian jadi orang. 40 hari ketiga baru datang peniup malaikat yang meniup ruhnya. Sebelum itu boleh. Kalau setelah 3 kali 40 hari haram. Masuk dalam membunuh manusia. Masuk dalam membunuh manusia. Itu yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut. Karena setelah 3 kali 40 hari itu sudah haram digugurkan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Karena sudah masuk dalam membunuh manusia. Dalam membunuh manusia. Ini terkait dengan al-wiladah. Jadi al-wiladah ini melahirkan, mewajibkan mandi. Ada darah atau tidak? Ada darah atau tidak? Kalau ada darah, maka terkumpul 2 sebab. Melahirkan dan ada darah. Nifas. Kalau tidak ada darah, maka 1 sebab. Melahirkan saja. Melahirkan saja. Ini alhamdulillah 3 perkara yang khusus untuk perempuan. Setelah itu kita masuk di pembahasan cara mandi dan apa saja yang harus dilakukan dan dihadirkan ketika kita mandi dari hal-hal yang mewajibkan mandi tadi. Nanti akan disebutkan berikutnya insya Allah
tempat-tempat yang disunahkan kita mandi. Tidak wajib, tapi sunnah mandi. Akan disebutkan. Sekarang belum sebutkan dulu mandi. Kata beliau rahmallahu ta'ala faslun. Pasal. Wa faraidul ghusli thalathatu asya. Yang wajib ketika seorang mau mandi. Dari junub. Atau dari haid. Atau dari nifas. Ada 3 perkara. Pertama, an-niyah. Niat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niat. Kalau tidak niat, tidak ada yang dia dapatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa izalatun najasa in kanat ala badani. Menghilangkan najis kalau ada pada badan. Iya kan, namanya orang misalnya haid. Kadang darahnya kena pahanya. Iya. Maka sebelum dia mandi harus bersihkan dulu najisnya. Demikian pula seorang yang melakukan hubungan suami istri dimaklumi bersama dalam hubungan suami istri, anggaplah mani kan tidak najis. Mani tidak najis. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, maninya tidak najis. Tapi madi yang keluar saat muqaddimah, pendahuluan antara hubungan suami istri, itu najis. Nah, itu biasanya kena dari istri, kena dari suami. Iya, itu kan najis. Ketika mandi, sunahnya dicuci dulu. Sunahnya dicuci dulu. Ini yang wajib. Kalau ada. Kalau tidak ada, maka ini tidak wajib. Kalau tidak ada. Iya, tidak ada. Dan kadang ya, seorang melakukan hubungan suami istri, tidak harus pakai pendahuluan. Karena juga ada orang tidak pakai muqaddimah, langsung. Iya. Iya. Maunya urusannya. Dia yang punya istri. Kenapa kita urus? Iya ya, Pak Zakaria ya? Iya. Kan urusannya Pak Zakaria, betul nggak? Betul. Kenapa saya harus urus? Jadi ketika seperti itu kan tidak ada keluar madi di luar. Tidak ada keluar madi di luar. Akhirnya tidak ada najis di sekitar itu. Tidak ada najis di sekitar itu. Dan kalau tidak ada, maka tidak ada lagi sunnah untuk apa, kewajiban untuk cuci. Mengangkat najis. Mengangkat najis. Dan kalau ini kena pakaian, wajib dicuci pakaiannya. Kata Nabi SAW, ukrusi. Ya. Gosok dia. Waksili, cuci dia. Cuci dia. Ini kata Nabi SAW terkait dengan pakaian yang kena najis. Pakaian perempuan kena darah haid. Wajib dia cuci. Wajib dia sikat, dia gosok supaya hilang. Kemudian setelah itu kalau masih ada bekas darahnya, nodanya, setelah dia cuci, setelah dia gosok, masih ada nodanya, tidak berbahaya. Tidak berbahaya karena sudah dicuci. Sudah dicuci. Ini kalau ada najis di badan. Yang ketiga, kewajiban adalah wa isolul ma ila usuli sya'ri wal basyarah. Kewajiban dalam mandi adalah menyampaikan air ke pangkal rambut, ke kulit rambut, dan ke seluruh kulit kita badan. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama kita. Berdasarkan kesepakatan para ulama kita bahwa ketika kita mandi itu wajib pangkal rambut ini basah. Pangkal rambut. Dan wajib seluruh badan basah. Ya, apakah bagian dalam ketiak atau bagian belakang dari lutut. Biasanya kan orang kadang kita mandi duduk. Itu hati-hati. Mandi duduk kadang ini di bagian belakang lutut tidak kena air. Tidak kena air. Itu hati-hati. Itu membatalkan mandi junub. Kalau ada sedikit dari badan tidak kena, maka batal mandinya. Batal mandinya. Makanya dari situ sebagian para ulama mewajibkan menggosok badan ketika mandi. Menjalankan tangan di atas badan. Kenapa? Untuk menyampaikan air. Kalau airnya tersampaikan walaupun tidak digosok, maka sunnah. Maka hukumnya apa? Sunnah.
Ini terkait dengan ini, dan 3 perkara ini disepakati oleh para ulama, dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. 3 perkara ini. Seorang kalau mau mandi junub wajib niat. Kalau ada orang mandi junub langsung siram tanpa niat, maka tidak sah mandinya. Sholat yang dilakukan sebentar tidak sah karena belum suci dari junub, belum suci dari haid. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, harus hilangkan dulu najisnya kalau ada. Karena sebentar, kalaupun mandi kita sah, tapi kalau ada najis di badan, tidak sah sholat. Karena tidak boleh sholat dalam keadaan ada najis di badan. Sebagaimana nanti akan datang pembahasannya di syarat sahnya sholat. Di pembahasan syarat sahnya sholat. Yang ketiga, menyampaikan air di seluruh badan kita. Dan seorang khusus perempuan, khusus akhwat, boleh dia tidak membuka ikatan rambutnya kalau air itu sampai di kulit kepalanya walaupun tidak dibuka. Ini khusus akhwat. Khusus akhwat. Kalau airnya sampai di seluruh kulit kepalanya, maka tidak mengapa kalau dia tidak buka kepangan rambutnya. Tidak mengapa. Apa dalilnya? Berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu ta'ala dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhafra ra'si. Apa anqudu hali guslil janabah?" Qala la innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hatayatin thumma tufidina alaihi al-ma fatatuhrin. Kata beliau rahimahullah, Maimunah radhiyallahu taala anha berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah seorang perempuan yang tebal kepangan rambutnya. Saya adalah seorang perempuan yang tebal kepangan rambutnya. Apakah saya perlu buka kalau saya mandi junub?" Kata Rasulullah, "Tidak. Cukup kamu siram kepalamu 3 kali. Kemudian kamu siram seluruh badanmu, maka kamu telah suci." Cukup kamu siram kepalamu 3 kali, kemudian kamu siram seluruh badan kamu, maka kamu telah suci. Padahal dia sudah jelaskan, saya adalah orang yang kepangan rambutnya tebal. Apakah perlu saya buka? Kata Nabi, tidak perlu. Tidak perlu. Dan ini keringanan bagi perempuan. Karena kan mereka kalau mandi malam harus basah kuyup rambutnya. Itu membuat dia tidak bisa tidur. Ikan begitu. Walaupun di zaman kita sekarang ini kan zaman mudah. Ada namanya pengering rambut. Tapi kan tidak semua orang punya listrik. Kan begitu. Maka boleh untuk menghemat supaya tidak basah kuyup rambutnya, yang penting ujung kepala, kulit kepalanya semuanya basah, maka itu cukup. Itu cukup. Iya. Dan kita akan sebutkan nanti cara mandinya yang sunnah. Ini baru penyebutan dari hal yang wajib. Kenapa akhwat? Ada majelis di belakang? Tapi akhwat, ada majelis? Saya kasih ini mic. Baik. Ini yang wajib. Tadi itu iklan saja. Baik. Alhamdulillah. Ini yang wajib 3. Semuanya disepakati. Dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau bilang, cukup waktu? Cukup? Masih. Alhamdulillah. Kita sampaikan lagi sunnah-sunnahnya dulu. Kata beliau rahimahullah, wa sunanu khamsah. Sunnah-sunnahnya khamsatu asya. Sunnah-sunnahnya di dalam mandi, suci dari haid atau junub, suci dari nifas atau setelah melahirkan, sunnah-sunnahnya 5 perkara. Jadi wajibnya 3, sunnahnya 5. Jadinya semuanya 8. Gitu ya. Semuanya 8. Apa saja itu? Ghuslul yadaini qabla idkhalihima fil ina. Mencuci kedua telapak tangan sebelum menciduk air. Mencuci kedua telapak tangan.
Itu sunnah pertama. Yang kedua, wal wudu qablahu. Sunnah wudu sebelumnya. Sunnah wudu sebelumnya. Sebentar saya akan sampaikan hadisnya langsung satu kali dengan cara mandi. Sunnah wudu sebelumnya. Tidak wajib wudu. Kenapa? Kan tadi hadis yang Anda sampaikan di hadis Ummu Salam. Nabi langsung bilang, cukup kamu siram kepala, seluruh badan, selesai. Kamu telah suci. Kamu telah suci. Jadi wudu sunnah sebelumnya. Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana cara wudu sebelumnya itu. Ada dua contoh. Dua cara. Yang berikutnya, imrarul yadi alal jasad. Sunnah kita menjalankan tangan di badan kita. Maksudnya ketika mandi, sunnah itu menjalankan tangan. Istilah kita sekarang menggosok badan. Sunnah, tidak wajib. Tapi kalau air tidak sampai kecuali dengan menggosoknya, wajib. Dan menjadi wasilah. Menjadi pengantar kepada wajib. Maka wajib. Kemudian, wal mualah. Termasuk sunnah dalam mandi adalah mualah. Mualah itu siram yang satu setelah yang lain. Ya, langsung. Tidak sekarang kepala, nanti 2 jam berikutnya baru badan. Kita paham ini? Iya, habis kepala ya langsung apa? Badan. Setelah berwudu dengan sempurna, sebentar kita akan jelaskan, maka langsung lanjutkan dengan mandi. Lanjutkan dengan mandi dan berurut. Wudu dulu, baru mandi. Kalau tidak wudu dulu, apakah setelah mandi wajib berwudu? Nanti dibahas oleh para ulama, tidak wajib lagi. Karena terangkat hadas besarnya, otomatis hadas kecil terangkat. Terangkat. Kemudian watakdimul yumna alal yusra. Ini sunnah terakhir. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi setelah kepala, sunnah siram sebelah kanan, kemudian siram sebelah kiri. Sunnah. Seperti itu. Tapi kalau langsung siram semua, juga tidak masalah. Juga tidak masalah, cuman kita tinggalkan yang sunnah. Dari dua ini, wajib dan sunnah ini terkumpul semua dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sebagai penutup, kita sebutkan cara mandi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 cara. 3 cara ini sudah ada di dalamnya yang wajib dan yang sunnah. Cara pertama, boleh kita mandi dengan cara mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana di dalamnya ini sebentar ada sunnahnya, ada wajibnya. Yaitu dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari junub, sebelum mandi, maka awal mulanya belum ambil air, tuangkan dari tangan kanan ke tangan kiri dan mencuci kemaluannya. Mencuci kelaminnya. Itu dulu yang pertama. Setelah mencuci kelamin, maka kembali mencuci kedua telapak tangan. Jangan sampai ada najis yang melengket di kedua telapak tangan. Setelah mencuci kedua telapak tangan, maka berwudu dengan wudu sempurna. Cuci telapak tangan, kumur-kumur masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya, mencuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, kanan dan kiri, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Setelah itu, maka kata Aisyah, Nabi memasukkan tangannya ke air dan menyelai-nyelai rambutnya dan membasahi kulit kepalanya. Sampai belum rasakan sudah basah, maka belum menyiram kepalanya. Setelah itu menyiram seluruh badannya. Itu mandi sempurna cara yang pertama. Sudah masuk di dalamnya sunnah dan wajib. Iya. Cara kedua adalah yang dinukil oleh Maimunah radhiyallahu taala anha, juga cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita lakukan. Itu dengan cara mirip dengan hadis Aisyah. Cuma ada perbedaannya sedikit. Kita perhatikan perbedaannya. Yaitu awal kali belum mencuci kemaluannya. Kemudian memukulkan tangannya ke tembok atau ke lantai. Maksudnya untuk membersihkan najis yang ada di tangan. Dan dulu temboknya pakai
dinding tanah. Lantainya juga lantainya lantai tanah. Kalau sekarang ini tidak sunnah lagi. Karena tembok kita tembok keramik. Maka sunnah diganti dengan sabun. Untuk menggantinya. Kita cuci. Setelah itu, maka kita mulai berwudu. Cuci itu kedua telapak tangan. Air ke hidung, kumur-kumur. Mencuci wajah. Tangan sampai ke siku. Kanan dan kiri. Setelah itu, tidak usap kepala. Kepala langsung siram. Jadi tidak diambil air kemudian tidak. Kepala langsung siram. Langsung siram kepalanya. Kemudian siram seluruh badan. Setelah selesai, cuci kaki. Jadi kepala tidak diusap, langsung siram. Kaki tidak dicuci saat wudhu tadi sebelum mandi. Tapi setelah setelah tangan sampai di siku langsung siram kepala. Ya, dan itu mewakili mengusapnya. Langsung siram kepala, kemudian mandi sampai sempurna. Setelah selesai cuci kaki. Setelah selesai cuci kaki. Ini cara kedua dan masuk dalam kategori cara sempurna. Masuk dalam kategori cara sempurna. Cara ketiga. Hadis yang kami sampaikan tadi dari Ummu Salamah. Riwayat Imam Muslim tadi. Kalau tadi hadis Bukhari Muslim juga dari Maimunah. Cara ketiga, cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Ummu Salamah. Siram kepala, setelah itu siram seluruh badan, selesai tanpa wudu di awal. Tanpa wudu di awal. Ini cara yang ketiga ini disebut dengan cara cukup. Mandi cukup. Kalau dua tadi itu mandi sempurna. Mandi sempurna. 3 cara ini semuanya boleh. Dan di dalamnya sudah ada yang sunnahnya, sudah ada yang wajibnya. Yang penting ada 3 perkara. Itu cukup. Niat, angkat dulu najisnya kalau ada, kemudian siram seluruh badan dari kepala sampai bawah. Itu sudah selesai mandinya. Tambahan-tambahan itu sunnah. Wudu, ya, menggosok badan, itu tambahannya namanya apa? Tambahannya itu namanya sunnah. Ini sudah selesai cara mandi wajib. Setelahnya beliau akan sebutkan pasal baru, yaitu tempat yang disunahkan mandi. Itu tempat-tempat yang disunahkan mandi. Ini mungkin tidak cukup waktu. Kita insya Allah ambil setelah zuhur, makan siang, dan kita lanjut sebagaimana yang diumumkan tadi di waktu yang disebutkan. Di waktu yang disebutkan. Kalau ada pertanyaan sebelum masuk waktu, silakan. Boleh. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah bersih lah, tapi sudah lewat asar, misalkan dia sudah masuk, dia sudah bersih, sudah lewat asar, apakah dia masuk asarnya? Sudah lewat asar maksudnya belum terbenam matahari? Belum. Wajib. Iya, bahkan 1 rakaat saja dia dapat, wajib dia sholat asar. Jadi ada pertanyaan, kalau ada seorang perempuan suci sudah lewat waktu asar, maksudnya orang di masjid sudah selesai sholat, tapi matahari belum terbenam, wajib. Nanti tidak wajib sholat asar kalau dia suci pada saat matahari terbenam. Kalau matahari terbenam di atas permukaan laut, dia mau hilang, kemudian dia suci, tidak wajib sholat asar, wajib dia sholat maghrib. Iya, selama masih dalam waktu sholat asar wajib. Kapan waktu asar? Waktu asar itu dari bayangan benda sama dengan bayangannya, benda sama dengan bayangannya ada tambah sedikit sampai dua kali bayangan dan sampai matahari terbenam.
itu waktu asar. Selama dia suci di situ, wajib dia sholat asar. Wajib dia sholat asar. Wallahu a'lam. Jadi bisa dia jamak karena dia untuk sholat dulu biasa. Apakah ada waktu darurat? Ada waktu darurat sebenarnya, cuman pertanyaan kita kan yang lain. Waktu darurat itu ketika lewat dari bayangan benda 2 kali. Jadi misalnya bendanya 1 meter menjadi 2 meter, misalnya bayangannya. Maka setelah itu waktu darurat, itu waktu asar. Nah, kemudian pertanyaan kita bukan sholat asarnya ya. Kan kalau sholat asar harus. Apakah dia harus sholat duhur? Diperselisihkan. Dan yang benarnya tidak wajib sholat duhur. Karena dia tidak suci sebelumnya. Kecuali dia suci di sebelum asar, wajib sholat duhur. Ada dia suci di waktu asar, yang wajib sholat asar, bukan sholat duhur. Karena di sebelumnya dia tinggalkan karena ada udzur. Iya. Adakah doa spesifik untuk seorang penuntut ilmu agar tetap istiqomah menuntut ilmu, minimal tidak mengantuk saat dengar ceramah? Iya. Kalau doa khususnya tidak ada yang kami tahu. Kalau doa khususnya tidak ada yang kami tahu supaya tidak mengantuk. Supaya tidak mengantuk. Iya. Dan seorang hanya bisa melakukan sebab-sebab supaya dia tidak mengantuk. Kalau doanya tidak ada yang khusus. Iya. Dia bisa melakukan sebab-sebab supaya tidak mengantuk. Misalnya minum kopi, atau dia tidur. Bukan saya iklan kopi ya. Tidak harus minum kopi. Atau dia pergi wudhu. Ya. Dia lakukan sebab-sebab yang membuat dia tidak mengantuk. Ya. Di antara hal yang sangat besar adalah supaya tidak mengantuk. Ya dia perhatian terhadap apa yang disampaikan. Karena mengantuk itu karena kita menghayal. Masuk syaitan lewat hayalan, setelah itu ditiup-tiup mata sedikit, akhirnya khusyuk. Akhirnya khusyuk. Jadi kalau kita punya perhatian terhadap ilmu, itu akan hilang. Kita sadar ini berharga, saya harus dengar. Ya, kita hargai, kita menggambarkan ini penting sekali untuk saya tahu. Dan ini apalagi misalnya masalah toharoh, ini masalah keseharian, masalah sholat, masalah keseharian. Yang semua muslim tidak diberikan keluasan untuk tidak tahu. Untuk tidak tahu. Maka ini harus kita munculkan supaya tidak hadir yang namanya ngantuk. Wallahualam. Silakan. Terakhir ini ya, karena sudah mau masuk waktu zuhur. Berapa kurangnya? 1 botol aqua. Iya, airnya kurang ya. Aqua kecil. Nggak bisa dia beli. Oh, pokoknya ada, nggak bisa dapat air. Dia cuma punya air 1 botol aqua. Kalau dia mandi maka dia nggak akan bisa minum. Nggak cukup untuk semuanya. Di mana itu, Pak? Kita lagi di mana? Kalau lagi pulau sebelah, nah banyak air laut. Kan di Pare-Pare ini kalau kita tinggal. Kalau di rumah tak kurang air dan tidak bisa beli air, pergi ke laut, selesai. Oh, mendaki gunung. Baik, kalau itu boleh bertayamum.
Iya, kan kalau tidak dapat air, tidak bisa beli karena di atas gunung mendaki berarti ada kasus. Iya, nah, ini boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Iya, seperti itu. Baik, alhamdulillah kita. Kenapa? Tidak ada lagi? Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti setelah istirahat makan siang. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.